Sekarang kita masuk ke tanda-tanda grafologinya, ya. Apa saja tanda defense itu? Ada banyak, ya. Kita mulai yang pertama adalah bluff. Ya. Bluff itu tandanya adalah tulisan dengan ujung terutama bagian bawah yang diberi penekanan ekstra. Ya, ini contohnya. My, wow, my-nya itu y-nya tiba-tiba ditekan di situ. Ya. Nah, kalau misalnya Anda ngelihat ada tulisan, ya misal nih, ya nulis misalnya di sini ya, misalnya yang. Nah, pas tulis ininya ditekan, ya ditekan banget nih misalnya ditekan, ya gitu. Maka saya mau tanya, sebenarnya kan tekanan itu berhubungan sama energi ya, salah satunya energi. Energi dia sehari-hari normalnya itu yang bagian mana? Apakah yang bagian A ini atau yang bagian B ini? Normalnya sehari-hari yang mana? Yang A, betul banget. Ya gitu. Di sini jawabannya adalah yang A. Nah, ini kenapa dia muncul? Itu karena bluff-nya ini. Apa sih artinya bluff? Nah, artinya adalah ini. Jadi, biasanya dia menyembunyikan ketakutan atau kelemahan dirinya di balik kesan berani. Jadi seperti menggertak, ya. Padahal di dalam dirinya dia itu gemper, ya, dalam hatinya tuh apa dia sendiri ragu gitu, ya, menunjukkan kekuatan palsu yang berlebihan. Jadi ibaratnya supaya kelihatannya berani dia gebrak meja, padahal dianya sendiri jadinya ketakutan, ya gitu. Nah, itu tipe-tipe yang bluff kayak gini. Berikutnya kita lanjutkan, ada yang namanya selectiveness. Selectiveness atau selectivity itu tandanya adalah lower zones dengan loops yang kecil. Nah, ini ya kayak tanda timidity tadi kan sempat ada ya yang loopsnya kecil kayak gini. Nah, inilah selectiveness. Ya, ini bahasannya akan saya satukan dengan berikutnya yaitu cleanliness ya. Kita lihat dulu selectiveness ini apa. Selectiveness ini itu ini ya. Jadi cenderung milih-milih dalam menjalin relasi sosial ya, milih-milih gitu. Saya maunya masih ini, nggak mau masih ini, maunya masih ini, nggak mau masih ini. Itu selectiveness. Nah, salah satunya adalah berikutnya adalah cleanliness. Nah, cleanliness ini mirip zona bawah juga, cuman dia bentuknya seperti ini, ya. Kalau di aspek 4 itu kita pernah membahas yang namanya fatalism ya. Kalau fatalism dibawa ke atas kemudian jatuh lagi, ya. Nah, kalau ini mah dia di bawah sini, ya gitu. Itu namanya cleanliness. Nah, apa arti cleanliness? Anda bayangkan aja clan, geng, clan ya, clan serigala, clan apa film Twilight itu dulu clan Dracula ya gitu. Nah, itu kayak gini. Jadi dia menjalin asosiasinya hanya dengan anggota kelompok yang dipilihnya. Pada dasarnya disebabkan insecurity akibat lingkungan sosial yang kurang menyenangkan. Nah, jadi bedanya cleanliness dan selectiveness adalah kalau selektif itu ya, misalnya saya milih mau sama A, sama B, sama C aja. Saya nggak mau sama D, sama E, sama F. Ya gitu. Itu selektif. Perkara si A-nya main sama si E, si A-nya main sama si F, silakan aja. Yang penting saya mah maunya cuma sama A, B, C aja. Nah, itu adalah selektif. Kalau clan, geng, nggak seperti itu. Saya maunya sama A, B, C, dan A, B, C nggak boleh sama yang lain. Ya, harusnya sama kita-kita aja. Gitu. Ya. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, untuk bahasan ini, ya itu jadi kalau kita ngelihat sebenarnya makna loops itu banyak banget. Ya. Kita pernah juga membahas loops yang, jadi ini saya bikin di atas, ada loops yang besar. Ada yang kayak gini, ya, ada yang kayak gini. Yang kiri ini, loop besar kan suka disebutnya imagination. Ya, termasuk juga ada desire for variety. Ya, jadi keinginan untuk bervariasi. Nah, variasinya dalam bentuk apa? Macam-macam. Mau dalam pemikiran, mau dalam pekerjaan, termasuk dalam pertemanan. Ya, jadi senang untuk variasi-variasi itu senang. Nah, gitu. Nah, bahkan kalau Anda baca bukunya, ya gitu, itu termasuk dalam hubungan seksual. Ya, maksudnya ketika berhubungan ya pengen variasi-variasi, itu biasanya tipe-tipe ini, ya. Nah, ketika dia itu seperti ini, ya, maka ini lebih selektif, ya gitu. Lebih ya udah sama satu, dua, udah cuma itu aja, gitu. Nah, variety itu kebalikannya bisa dua nih, bisa kebalikannya itu ramping, bisa kebalikannya yang seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ke arah zona tengah. Nah, ini suka disebutnya tipe routinis. Routinis gitu. Jadi kalau tadi variasi, kalau ini rutin, lebih suka yang rutin monoton. Ya gitu, itu di sini. Gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi dalam sosial ini pun bisa zona bawah, ya. Jadi dalam sosial ini variasi, ini selektif, ini cleanliness gitu. Itu perbedaan dari ketiga-tiganya.
Nah, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya ada yang namanya extravagance. Ini mah gampang banget karena tandanya mirip tanda yang sudah kita bahas di aspek 6. Yaitu mirip tanda apa? Generosity. Generosity. Betul. Tandanya serupa, cuman bedanya kalau ini lebih diperpanjang. Ya gitu. Jadi kurang lebih berapa kalinya saya lupa tuh ya, kurang lebih kalau nggak salah 3 kalinya dari tingginya middle zone itu sudah masuk ke extravagance. Jadi kalau nulis ya kurang lebih biasanya sih kelihatan ya, sepintas pun kelihatan. Misal saya nulis final, nah yang ditarik gini ini masuk generosity ya, selama ditarik kanan masuk. Kalau dia menggantung itu berarti kan yang generosity-nya low ya, rendah, ini bukan tipe. Nah tapi kalau tarikannya itu nah ini kelihatan panjang ya, makanya dia termasuk ke arah extravagance gitu. Jadi biasanya kelihatan. Pada dasarnya sih sama dengan generosity, yaitu ada dorongan untuk membantu, memberi. Cuman karena berlebihan jadinya terlalu royal dan bisa juga jadinya boros ya dalam memberi sesuatu. Itu extravagance. Kemudian berikutnya ada daydreaming. Daydreaming juga ini mudah banget karena sudah kita bahas waktu membahas aspek goals ya. Tandanya dari tinggi rendahnya T-bar, cuman di sini barnya itu saking tingginya dia copot dari batangnya ya nih. Jadi contoh lagi ada seperti ini. Nah, gini ya kita. Jadi kurang lebih mah maknanya adalah ini ya, membuat targetnya ini ya, ini target goals-nya tidak lagi berdasarkan pada realita, pada stem yang ada gitu. Suka menghayal, suka mencari kesenangan dan kepuasan dengan cara berhayal, ibaratnya membangun istana di awan ya, susah. Jadi ambruk lagi gitu. Nah, daydreaming ini masuk defense ya, dan secara umum memang maknanya kurang baik ya karena menghayal, tapi sekali lagi perlu Anda dinamikakan. Kalau misalnya diikuti dengan aspek 4-nya rendah, goals motivasinya rendah, imagination-nya aspek 5-nya rendah juga, produktivitasnya rendah, diikuti dengan daydreaming, maka jadinya negatif, nggak bagus ya. Tapi kalau ada daydreaming, tapi aspek 4-nya bagus, semangatnya bagus, antusiasnya bagus, aspek 5-nya juga bagus ya, persisten, konsisten, organize, maka bisa jadi positif. Ya kayak Thomas Alva Edison misalnya ada daydreaming-nya tapi dia bagus banget tuh, ya gitu. Jadi 4-nya juga bagus ya, tinggi banget di situ. Jadi dia bisa jadi hayalan-hayalannya dia itu menjadi motivasi dia ya, yang mungkin menurut orang lain itu menghayal. Ya kayak Thomas Alva Edison, dulu dia mikir gimana ya caranya supaya suara ini bisa didengar lagi beberapa menit kemudian atau di kemudian hari. Akhirnya dibikinlah ya suara gitu. Kemudian bagaimana ya untuk mengoptimalkan lampu nih ya, meskipun listrik jadi cahaya itu pernah ditemukan oleh Tesla ya katanya gitu. Nah, tapi dia mematenkan itu. Dia mikir gimana caranya supaya ini mudah nih. Jadi tinggal stek kemudian hidup. Dibikinlah akhirnya dan jadilah lampu gitu. Nah, itu adalah contoh yang bagus ya, daydreaming yang menjadi realita. Kan patennya Thomas Alva Edison banyak ya. Ada yang bilang 1000, ada yang bilang ribuan ya gitu, banyak banget.